Assalamualaikum teman-teman, salam sehat semuanya. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah. Hari ini Teacher Tari akan memandu kalian untuk pembelajaran hari ini. Teman-teman, hari ini belajarnya daring dulu ya. Nah, sebelum kita mulai daringnya, yuk kita coba tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat bareng-bareng. Ada yang sudah tahu? Belum tahu? Baik, kita nyanyikan bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Bangun pagi beribadah olahraga, gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Sebelum kita lanjutkan, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Doa sebelum belajar. Before study, let's pray together. Ready to pray? Close your eyes. By the name of God my God, please give the knowledge and the good understanding to us all. Thank you God. Amin. Open your eyes. Door. Baik, pembelajaran untuk seminggu ini kita akan belajar apa ya teman-teman? Sudah bisa dibaca? Ya, kita seminggu ini akan belajar tentang krisis pangan. Teacher, krisis pangan itu apa ya? Nah, teman-teman coba lihat di rumah. Masih ada makanan dan minuman? Masih? Nah, kalau masih ada, berarti teman-teman jauh dari kata krisis pangan. Krisis pangan itu ketika makanan dan minuman sulit dicari atau tidak ada, ataupun kalau ada harganya selangit atau harganya mahal. Teman-teman, kalau misalkan nggak ada makanan, apa yang terjadi? Iya, perut kita akan lapar karena kekurangan gizi. Kalau sudah kekurangan gizi, kita bisa jadi sakit. Tapi teman-teman nggak boleh khawatir. Kalau misalkan makanan pokok kita tergantikan atau tidak ada, bisa kita cari alternatifnya yang lain, seperti roti, terus jagung, terus sagu, terus umbi-umbian. Nah, umbi-umbian kemarin kita sudah belajar tentang apa? Iya, singkong. Nah, ini nih olahan singkong, masih ingat? Nah, selain umbi-umbian singkong, umbi-umbian yang lain apa ya? Nih, kentang dan ubi jalar. Nah, setelah tahu pengganti nasi, kita akan bahas kenapa sih kok bisa terjadi krisis pangan itu. Nah, penyebabnya apa ya kok bisa terjadi krisis pangan? Yang pertama yaitu cuaca yang tidak menentu akibat pemanasan global. Teman-teman minggu lalu sudah belajar kan tentang pemanasan global? Nah, pemanasan global itu berpengaruh dengan cuaca kita loh. Tanaman-tanaman jadi tidak tumbuh dengan subur. Nah, penyebab yang kedua krisis pangan yaitu orang-orang suka buang-buang makanan. Ayo, pernah lihat orang-orang yang buang-buang makanan? Apa teman-teman nih pernah buang-buang makanan? Ayo. Nah, tidak boleh ya teman-teman. Nanti kalau makanannya dibuang-buang akan habis. Nah, yang ketiga, tanaman terkena penyakit. Nah, tadi kan karena cuaca. Nah, sekarang terkena penyakit seperti hama dan yang lain. Penyebab krisis pangan yang keempat yaitu lahan menjadi sempit atau kekurangan lahan untuk menanam tanaman. Nah, kalau sudah seperti itu, teman-teman bisa menggunakan alternatif lain untuk menanam, seperti menanam di pot atau menanam hidroponik ataupun menanam di media yang lain. Kita tadi sudah membahas tentang apa itu krisis pangan, sudah membahas tentang penyebab krisis pangan, sudah menyebab dampaknya krisis pangan. Nah, sekarang coba apa ya kira-kira yang bisa kita lakukan untuk mencegah krisis pangan? Nah, tadi sudah disebutin yang pertama tuh apa? Iya, kita tidak boleh membuang-buang makanan. Selanjutnya,
kita harus bisa merawat dan menanam tanaman. Yang ketiga, kita harus bersyukur apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, seperti makanan dan minuman yang ada di rumah. Nah, yang terakhir, kita bisa berbagi kepada sesama, kepada teman yang membutuhkan makanan dan minuman apabila kita memiliki kelebihan. Oke, itu tadi materi untuk seminggu ke depan. Nah, setelah belajar, teacher ada tugas untuk teman-teman semua. Tugasnya ada 3. Yang pertama, teman-teman membuat video menanam dan merawat tanaman. Buat yang keren ya. Yang kedua, teman-teman membuat poster tentang krisis pangan. Boleh tentang pengertian, tentang penyebab, tentang dampak, atau tentang cara mencegah krisis pangan. Dan untuk yang ketiga, ini lomba untuk membuat clipping bersama orang tua. Nah, kira-kira ada hadiahnya nggak, teacher? Ada dong, bisa dibaca di flyer di samping ini. Nah, teman-teman, jangan lupa ya buat yang keren, sekreatif mungkin. Terima kasih dari teacher Tari, dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum. Sudah.